Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah. Nah, anak-anak, sebelumnya perkenalkan, nama saya Rivi Sundari. Saya dari Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa. Saya di sini sedang magang 3 di SD Negeri Berbah 2. Salam kenal ya, anak-anak. Hari ini kita akan melanjutkan materi tema 3 subtema 2 muatan PPKN, yaitu tentang perwujudan hak dan kewajiban terhadap hewan. Oke, sebelum melanjutkan ke materi, Ibu akan mengulas mengenai materi sebelumnya ya. Oke, sebelumnya kan sudah membahas, yaitu hewan peliharaan termasuk makhluk hidup. Kita berhak memiliki hewan peliharaan, tetapi kita juga wajib merawatnya. Semua orang memiliki hak dan kewajiban. Lalu apa sih hak dan kewajiban itu? Nah, hak adalah sesuatu yang harus kita dapatkan. Sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus kita lakukan sebelum atau sesudah mendapatkan hak. Kemudian, apa manfaat dari pelaksanaan tersebut? Manfaat dari pelaksanaan hak dan kewajiban secara seimbang maka akan membuat hidup menjadi nyaman dan damai. Oke. Nah, selanjutnya, hak dan kewajiban saat memelihara hewan. Hak yang akan kita dapatkan ketika kita memelihara hewan adalah 1. Kita bisa bermain dengan hewan tersebut. Kemudian, mendapat hiburan. Yang ketiga, hilang dari rasa kesepian. Iya, karena kita merasa seperti mempunyai seorang teman. Kemudian kewajiban yang harus kita lakukan kepada hewan peliharaan itu apa saja? Ayo. 1. Kita harus memberikan makanan dan minuman. Yang kedua, kita harus menjaga kebersihan kandang. Yang ketiga, kita harus menjaga kesehatan si hewan. Oke. Kemudian hari ini kita akan mempelajari mengenai dampak jika seseorang melaksanakan kewajiban terhadap hewan dan lingkungan. Pada kolom sudah tertera ya, ada kewajiban, kemudian keduanya itu ada dampak hewan dan ada akibat lingkungan. Nah, apabila kita memberi makan dan minum kepada si hewan, maka si hewan akan menjadi sehat. Kemudian untuk lingkungan tidak akan ada hewan yang berkeliaran. Yang kedua, apabila kita memandikan hewan, maka si hewan bebas dari kutu. Kemudian untuk lingkungan menjadi bersih, terhindar dari bau dan kotor. Yang terakhir, apabila kita membersihkan kandang, maka si hewan menjadi hidup nyaman dan lingkungan menjadi tertib. Tidak akan ada hewan yang berkeliaran, ya, karena kandangnya kita bersihkan dan dia merasa hidupnya nyaman di tempat tersebut, seperti itu. Selanjutnya, dampak jika seseorang tidak melaksanakan kewajibannya terhadap hewan dan lingkungan. Apabila kita tidak memberi makan dan minum, maka si hewan akan kelaparan dan di lingkungan hewan akan berkeliaran dan berisik. Yang kedua, apabila kita tidak memandikan hewan, maka si hewan menjadi kotor
dan di lingkungan akan bau dan timbul penyakit. Yang ketiga, apabila kita tidak membersihkan kandang, maka si hewan tidak bisa tidur dengan baik. Dan di lingkungan si hewan akan berkeliaran, yaitu tadi penyebabnya karena kandangnya tidak dibersihkan. Jadi si hewan ini tidak merasa nyaman dan tidak bisa tidur di tempat tersebut, jadi dia berkeliaran. Seperti itu ya. Oke, perhatikan ya anak-anak. Setelah menyimak video ini, kemudian kerjakan tugas sebagai latihan seperti yang sudah disampaikan di WhatsApp grup tadi ya. Cukup sekian pembelajaran hari ini. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.